Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Ribu Cayano di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang tetap semangat melestarikan pusaka Nusantara. Ini adalah penghujung tahun, bentar lagi udah pada kayaknya masih liburan gak ya masa pandemi ini. Tapi yang pasti semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat semuanya, diberkati dengan semua kelimpahan. Nah, di video ini saya lagi pengen ajak teman-teman kita unboxing. Ada beberapa kiriman yang keren banget. Ini dari Mas Andre Heri dari Jogja, guys. Akhir-akhir ini ada banyak banget teman-teman yang dari daerah Jawa Tengah ya nawarin beberapa pusaka yang mana pusaka-pusaka yang dari Jawa Tengah ini semakin lama semakin langka untuk didapat, guys. Terutama yang eranya era-era HB Sepuh ya. HB Sepuh itu maksudnya adalah Hamengkubuwono, guys. Kerajaan ini ya, kerajaan muda ya. Kerajaan muda Hamengkubuwono di Solo. Oke, kita lihat paket kita hari ini isinya apa dari Mas hari ini. Wah, kayaknya packingannya bagus banget nih, guys. Kita lihat apa isinya. Dari warangkanya aja kayaknya keren ini. Wah, keren ini, guys. Ini masuk Ladrang Branggah ya. Ini masuk Solo ini ya. Jogja ini, Branggah Jogja. Ini masuk Branggah Jogja. Dan waktu beliau ini nawarin ke saya, dia bilang ini adalah keris HB, cuman di pemilik sebelumnya masih kurang terawat, guys. Makanya ada ditawarin ke saya. Dan waktu saya lihat ini hanya bilanya aja. Jadi ini kita buatin warangka baru di Jogja, yang pakemnya Jogja. Ini masuk Ladrang Branggah kalau orang bilang. Di pendoknya juga pendok ini ya, pendok bunton biasa, buatan baru. Tapi ini udah pakem banget. Kita lihat isinya ya. Kenceng nih. Ini pusaka keren banget, guys. Nah, inilah kenapa tadi dibilang nggak terawat, karena pemilik dari pusaka ini sebelumnya dia mungkin tidak ada waktu untuk diwarangin atau dibersihkan, jadi dia udah terkena karat ya, beberapa waktu lamanya terkena karat. Dan karena terkena karat, maka besinya udah mulai bercorak seperti ini ya, seperti belang-belang karena karatnya. Tapi kalau kita lihat dari teksturnya atau dari bentuknya atau dapurannya, ini masuk pusaka yang dinamakan dapur tilam ya. Ini ada tinggal alisnya di sini, tilam, atau mungkin juga bisa ke arah jalak nih, guys. Bentuknya seperti jalak nguwuh, atau mungkin teman-teman bisa kasih pendapat lebih ini ya, lebih tepatnya kalau ada gelegir sapi di sininya mungkin masuk jalak setahu saya. Nah, jalak nguwuh atau jalak ngucup madu saya nggak terlalu apal. Jalak itu ada banyak banget. Tapi kalau dilihat dari besinya, salah satu ciri dari pusaka yang dari HB adalah ini ada seperti ini ya nih, guys. Ada, kalau orang bilang ada ini ya, nunggingnya di sini nih. Nah, ini menunjukkan pusaka ini berciri khas ela HB. Nah, Mas Heri bilang ini kemungkinan besar adalah HB 5, guys. Dari coraknya, dari tempanya, dan dari bentukan yang indah banget. Nah, kita belum bisa perkirain ini termasuk pamor apa. Cuman yang pasti ini
salah satu pusaka yang banyak banget sekarang ini dicari karena tingkat keutuhannya dan juga HB5 itu mempunyai satu ciri seni tempa dan bentuk yang sangat luar biasa di era HB yang kelima itu. Nah, pusaka seperti ini udah mulai jarang banget didapat, apalagi yang masih utuh seperti ini walaupun karatan. Tapi kita mengharap nanti ketika diwarangin, dibersihkan, akan kelihatan coraknya yang lebih bagus lagi ya. Tapi ini masih utuh banget, masih bagus banget guys. Wah, keren banget nih. Ini kita masih bisa lihat seloroknya jelas banget. Ini ada gligir sapinya di sini. Wah, keren banget nih. Nah, ini kalau dibiarkan seperti ini bertahun-tahun pasti akan merusak bilanya guys. Itu sebabnya kenapa kita perlu merawat pusaka. Kita perlu untuk memperhatikan pusaka supaya tidak terkena karat, supaya pusaka itu tidak habis termakan karat dan akhirnya bisa rusak guys. Kalau diperkirakan HB5 itu mungkin sekitar abad ke-18 ya. Jadi mungkinan umurnya udah 100-150 tahun guys. Keren. Mantap ini. Kemungkinan pamornya mungkin Osuta ya. Tapi termasuk keris yang cukup sangat indah. Warangkanya baru kita buatin. Jadi masih agak kurang pas guys. Nanti kita setel lagi ya. Nah, ada yang kedua, ini lebih menarik lagi karena ini kiriman dari saudara kita Mas Roni Kebo Marcuet. Beliau kemarin ada WA saya, dia bilang saya dapat betok yang luar biasa, dia bilang. Karena betok ini tidak bisa terkena magnet. Jadi ada kemungkinan kalau kita bicara tentang pusaka yang nggak terkena magnet, berarti belum pasti sesuatu yang sifatnya mistik guys. Kita lihat aja ya. Aduh, bahaya nih. Kita lihat. Oke. Lihat ya. Wah, ini pasti membuat kita penasaran nih guys. Ada dua bilah. Satu kita nanti ini, dan satu lagi ini yang keren nih. Jadi menurut Mas Roni ini adalah pusaka yang ini besi ya, udah pasti ini besi. Ini betok jalak budo temuan, dan ini masih original sama handle-nya. Masih original banget, masih ada patina-patina, masih ada pasirnya. Nah, yang menarik menurut Mas Roni, ini pusaka ini nggak bisa ditempel magnet guys. Nah, kalau kita bicara tentang besi yang nggak bisa ditempel magnet, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak terbuat dari besi. Kemungkinan dia terbuat dari timah atau perunggu. Nah, yang menarik adalah ternyata memang ada pusaka yang terbuat dari perunggu guys. Kalau timah mungkin terlalu lembek ya untuk menjadi suatu pusaka. Kalau saya perhatikan, kalau kita lihat di di ringannya dan di tekstur besinya ini besar kemungkinan dari warnanya juga kehijauan, besar kemungkinan ini adalah betok yang terbuat dari besi kuning, atau kalau orang zaman dulu bilang besi kuning. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah untuk dibilang bahwa ini adalah betok yang terbuat dari perunggu guys. Nah, itu ada beberapa pendapat bahwa pusaka yang terbuat dari besi kuning itu mempunyai satu kegunaan, adalah untuk mengalahkan orang yang menguasai ilmu tertentu guys, yang tidak mempan menggunakan besi yang pada umumnya, besi aji ya. Jadi maka dibuatlah pusaka yang bentuknya dari besi kuning, yang menurut beberapa orang terdiri dari 17 macam jenis besi yang ditempa menjadi satu, dan itu menimbulkan suatu besi yang luar biasa indah seperti yang kita lihat ini. Ini kita belum bersihkan ya, jadi masih ada patinanya kehijau-hijauan. Nah, patina kehijauan ini menunjukkan dia terdiri dari bahan campuran, ada campuran perunggunya atau besi kuning.
Wah, keren banget nih. Dan besi kuning atau perunggu itu mempunyai tingkat ketahanan terhadap karat, guys. Dia nggak akan rusak termakan oleh karat. Lebih lama dia ininya. Dia bisa rusak tapi akan lebih lama, terutama kalau kita temukan di sungai ya. Ini ada temuan sungai. Wah, ini masih original banget nih. Bentuknya masih original. Ini masuk eranya era Kabudan. Jadi kemungkinan besar ini bisa masuk Singosarian atau mungkin maju sedikit ke era Mojopahit, guys. Nah, ada pendapat kedua selain daripada besi kuning ini pusaka yang untuk mengalahkan lawan yang tidak mempan terhadap jenis besi. Tapi juga pendapat yang kedua adalah pusaka yang terbuat dari perunggu atau dari besi kuning itu adalah pusaka yang dibuat sebagai blat. Blat itu adalah sebagai contoh. Jadi menurut pendapat beberapa teman, sebelum raja itu membuat suatu pusaka, empunya akan membuat seperti prototype. Jadi prototype itu kadang-kadang ditemukan dari kayu, ya, kayu prototype sebagai inilah contohnya prototipenya, nanti akan jadi seperti ini pusakanya. Nah, untuk kalangan raja atau kalangan bangsawan, maka dibuatlah prototype atau contoh dari pembuatan pusaka itu dari besi kuning atau dari perunggu, guys. Karena perunggu pada zaman itu merupakan benda yang sangat berharga dan benda yang disucikan. Makanya kalau kita lihat mata uang zaman dulu, kalau bukan dari emas, perak atau perunggu, gitu ya. Jadi besi itu masih tingkatannya lebih rendah daripada perunggu. Jadi kalau kita bicara tentang pusaka yang terdiri dari perunggu, bayangkan betapa berharganya pusaka itu pada era itu. Dan pusaka yang dibuat sebagai blat itu kalau pada era raja itu dibuat dari besi kuning atau perunggu. Itu anggapan dari beberapa teman. Nah, kalau saya lebih percaya dari kemungkinan yang pertama. Kalau ini hanya blat saja, maka nggak akan mungkin dibuat dengan dengan handle yang begitu pas, seolah-olah ini memang pusaka yang akan digunakan bagaimana layaknya pusaka yang lain, guys. Jadi ini lebih ke arah pusaka yang memang digunakan, kalau menurut saya ya, ini lebih ke arah pusaka yang digunakan sebagai senjata ageman untuk mengalahkan orang yang tidak mempan terhadap besi aji. Keren banget nih, masih ada. Ini masih utuh banget, walaupun ujungnya agak kalah sedikit, tapi wajar. Tapi ini wah masih utuh banget dan masih bagus banget nih. Dan ini handle-nya dari tanduk kayaknya. Dari tanduk kerbau ya. Handle-nya dari tanduk kerbau. Masih kelihatan banget sogokannya. Wah, keren banget, guys. Nah, di pusaka yang kedua juga ini bisa jadi satu perbandingan juga. Ini udah saya minta tolong Mas Roni untuk bersihkan, guys. Ini juga termasuk betok jalak ya. Betok jalak Budo. Nah, ini dia betok jalak Budo. Dan ini kalau kita lihat dari dari gonjonya, yang gonjonya masih agak kaku seperti ini bisa masuk era Singosarian ini, guys. Ini masuk era Singosarian. Betoknya gonjonya agak tebal, kemungkinan Singosari yang awal-awal. Dengan peksi yang kotak, dan ini masih original banget. Mendaknya masih original. Nah, kita bisa lihat ini ya, bisa lihat dari bentuknya. Mana yang lebih primitif? Kita pasti akan lihat ini pasti lebih tua, lebih primitif yang ini, yang sebelah kanan saya ini. Dari bentukannya, ini masuk ke, kayaknya ini masuk ke ini ya, sigar jantung ini ya. Betok sigar jantung, yang ini betok jalak. Bisa jadi sigar jantung juga dua-duanya. Tapi kalau saya perkirakan kemungkinan ini di era yang lebih muda, mungkin era Majapahit awal. Dan ini masuk ke arah Singosari, yang Singosari awal, dari bentuk besinya dan dari seni tempanya. Keren banget. Nah, kita nanti seperti apa nanti jadinya setelah kita bersihkan dan diwarangi dan kita buatkan rangka yang bagus. Kita akan update ke teman-teman ya. Mantap. Nah, itulah teman-teman
sukacitanya kita unboxing, ada banyak banget pusaka-pusaka baru. Dan dari situ kita bisa belajar betapa luar biasanya seni tempah leluhur kita pada waktu itu. Dan ini kita bisa perkirakan usianya udah 700-800 tahun yang lalu dan masih masih terlihat sangat utuh, sangat kuat, dan itu menunjukkan betapa luar biasanya seni tempah orang-orang pada zaman itu. Dan saya percaya di daerah kamu juga banyak pusaka-pusaka yang lain yang tidak kalah luar biasanya. Mari kita lestarikan, mari kita menjaga warisan leluhur kita supaya tidak punah. Dan mari kita tetap semangat terus untuk memelihara dan menjaga budaya Indonesia. Semoga video ini bisa membuat teman-teman terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.